sore Ibu. Saya berbicara dengan Ibu siapa sekarang? Saya ya di Saman ada 2. Ya. Ya. Selamat sore Ibu. Kami dari kampus STTKD ingin mewawancarai tentang dampak pandemi dengan penerapan protokol kesehatan. Kami meminta waktunya sedikit Ibu. Iya bisa. Sebelum memulainya, perkenalkan nama saya Willy Aditya dan rekan saya bernama Selina Bila. Di sini kami akan menanyakan tentang dampak pandemi dengan penerapan protokol kesehatan. Pertanyaan pertama dari saya, apa dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan oleh Bapak oleh Ibu selama ini? Ya dampaknya tentang perekonomian dan hubungan sosial masyarakat. Kalau perekonomian kan susah ya kerja, terus hubungan sosial masyarakat tuh misalnya dia meninggal gitu. Kalau dia udah positif itu pasti ya kita udah menjauh. Tapi kalau kayak penyakit lain mungkin stroke atau jantung atau apa, kita kan takut juga. Kalau dia dari rumah sakit itu kita nggak mau ya. Terus ada lainnya, ada yang punya hajat, nggak pernah dia punya hajat, saya nggak mau datang. Nah ada dekat ke RT gitu kan, nanya kan nggak kayak gitu, tapi ya udah nitip gitu ya, gitu. Jadi dampaknya perekonomian dan hubungan sosial masyarakat. Ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu mengalami kesulitan selama masa pandemi ini? Seperti apa kesulitan yang Ibu hadapi? Kesulitannya itu ruang geraknya nggak bebas. Jadi kalau mau ketemu teman atau misalnya belanja gitu, kalau ya cukup di dekat-dekat aja. Untuk pertanyaan ketiganya, bagaimana kegiatan sekolah anak-anak yang harus belajar dari rumah? Apakah berjalan dengan baik atau ada Tidak kendala? baik, saya tidak suka seperti itu karena tidak mendidik anak menjadi disiplin. Seperti saja, karena anak saya masih kecil ini, jadi dia butuh, bukan kalau belajar kan belum ya, untuk pelajaran itu belum, jadi untuk mendidik diri dia belum bisa. Jadi susah gitu untuk pendidikannya. Untuk pertanyaan yang keempat ini, di lingkungan Ibu, apakah anak-anak masih bermain bebas seperti sebelum pandemi COVID-19 yang pernah terjadi? Iya masih, cuman kita sebagai orang tua ya ngasih pengertian, nggak boleh jauh-jauh gitu, cuman di sini di rumah gitu aja. Untuk pertanyaan kelima, pada lingkungan Ibu, apakah dilarang untuk melakukan perkumpulan atau pesta kondangan? Iya. Atau boleh diadakan dengan syarat yang dibatasi jumlahnya dan tetap melakukan protokol kesehatan sesuai aturan? Sebenarnya ada peraturan ya, tidak boleh gitu, tapi kadang beda-beda ya orang tuh. Kalau untuk saya membatasi, tapi ada yang enggak. Jadi peraturan tuh ada, tapi ada yang menjalankan, ada yang tidak. Tapi kalau saya membatasi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh rekan saya. Iya. Apakah menurut Ibu penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi itu perlu dipatuhi? Apa dipatuhi? Yang berikutnya, apakah penerapan 3M sudah dilakukan dengan baik dan betul dalam lingkungan Ibu? Kalau kami di sini sih iya, di sini sekitar sini iya. Setiap aktivitas yang mengharuskan untuk keluar rumah, apakah Ibu selalu memakai masker dan Iya, menggunakan hand pasti. sanitizer? Pasti. Oh. Apakah Ibu mengkonsumsi suplemen vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan terhadap COVID? Kadang, tapi saya lebih ke buah, ke sayur gitu. Ya. Apakah Ibu selalu mencuci atau mengganti masker setelah digunakan untuk Iya, bepergian? saya sobek. Oh, Kan biar nggak terjadi daur ulang ya. iya. Berikutnya, Bu, apakah Ibu selalu menjaga kebersihan tangan selama masa pandemi? Selalu anak saya yang masih kecil juga saya terapkan seperti itu. Bagaimana cara Ibu menjaga kebersihan tangan selama masa pandemi ini? Ya kalau habis pergi, bisa belanja ya, saya kan dekat-dekat, cuci tangan. Terus kan langsung masak ya, bisa belanja langsung masak, nanti ganti baju. Jadi nggak ke kamar-kamar dulu nggak. Jadi bajunya selalu ganti gitu kalau pergi. Apalagi kalau misalnya saya lagi hamil, terus ke dokter gitu, check up, langsung ganti semua.
Apakah ibu selalu menerapkan social distancing atau physical distancing selama masa pandemi? Kalau yang sini-sini iya, cuman kalau tadi kan makanya kalau mbaknya datang itu cek kesehatan atau apa, saya nggak mau. Oh iya, Benar, saya nggak karena mau. awalnya dikira Saya tuh juga diemin aja kan. oh iya. Terus saya lihat, oh STKD, udah saya bantu lah gitu kan, deket gitu. Kalaupun kampus jauh saya juga belum tentu mau. Saya kan deket ya, saya nggak tahu mbak-mbaknya ini kosnya di mana, entah dari mana gitu kan. Tapi kan di kampus di sini ya udah dibantu gitu. Jadi tetap mbak. Apakah di lingkungan ibu sudah ada yang terjangkit dan bagaimana RT setempat mengatasinya? Ada. Habis itu ada apa namanya desinfektan satu RT. Beberapa ada yang RT sini 3 RT kan, ini semuanya kayaknya. Di sini iya langsung. Lalu jika ada tamu yang berkunjung ke rumah, apakah ibu menerima mereka dengan mencuci tangan sebelum masuk ataukah ibu tidak menerima tamu? Saya gini aja, social distancing aja gitu. Ya. Kalau kan kadang kan pribadi ya kayak gitu, saya nggak mau yang terlalu. Kalau saya jaga dirinya kayak gitu. Kalau saya habis pergi, saya cuci langsung sama anak saya, sama saya gitu. Tapi kalau misalnya kayak mbak-mbaknya gini, saya nggak mau terlalu, itu udah tergantung pribadinya saja. Tapi saya membatasi kayak gitu. Jadi makanya di luar aja. Terus tadi kalau misalnya itu tadi kalau mbaknya kampus jauh atau kadang ada yang ngecek kesehatan gitu, ngecek tensi gitu, saya nggak mau terima, saya usir bener. Ada orang jauh. Sekian Ibu pertanyaan kami dari tentang dampak pandemi dengan penerapan protokol kesehatan ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan Ibu. Ya. Semoga Ibu dan keluarga di sini sehat-sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih sama-sama. Iya. Sebelum memulai wawancara ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Topik. Saya ketua Karang Taruna di kampung ini. RT berapa ini? Ini ada 4 RT. 1, 2, 3, 11. Kampung Saman ini ya. Jadi ada kampus STKD juga. Pertanyaan pertama akan dimulai dari Dian. Permisi Pak, mau tanya apa dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan oleh Bapak selama ini? Yang jelas untuk pandemi ini udah 2 tahun ya ini terlihat jelas dengan ekonomi karena apa pekerjaan yang dibatasi seperti itu. Apa Bapak pernah mengalami kesulitan selama masa pandemi? Jelas, karena konsumen aja sekarang ada pembatasan dan agak menjauh. Seperti apa kesulitan yang Bapak hadapi? Kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin dengan prokes, tapi aturan sendiri yang agak mempersulit. Selanjutnya apa? Selanjutnya, setiap aktivitas yang mengharuskan untuk keluar rumah, apakah Bapak selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer? Alhamdulillah, meski gini-gini saya prokes, protokol kesehatan dari pemerintah saya terapkan. Apakah Bapak mengkonsumsi suplemen vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh? Oh jelas, selain berjemur, saya juga mengkonsumsi vitamin agar imun naik kan Mbak. Kita juga takut kayak gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak selalu mencuci tangan atau mengganti masker setelah digunakan untuk bepergian? Itu sudah pasti. Oke Bapak, terima kasih